Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita terdahulu. Kita berusaha untuk memahami makna spiritual Al-Quran. Jadi bukan hanya makna eksoteriknya, tapi kita juga akan memahami makna esoteriknya, makna batinnya, makna spiritualnya Al-Quran, supaya kita lebih terasa hangat dan lebih dekat. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, kalau seluruh kitab suci Quran, bahkan kitab-kitab suci sebelumnya dipadatkan, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, maka kata Rasulullah pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu menghimpun seluruh kitab-kitab suci yang pernah ada. Sebetulnya sudah cukup surah Al-Fatihah untuk mengantarkan manusia itu ke surga, seandainya tanpa ada surah-surah yang lain. Akan tetapi Allah sayang sekali kepada hambanya, terutama umat Nabi Muhammad SAW, maka dicukupkanlah 6.666 ayat, bukan cuma 7 surahnya Al-Fatihah. Tapi kalau itu dipadatkan, surah Al-Fatihah itu pemadatannya, ya banyak tuh juga utamanya, kumpulan hikmah paling besar, ya, A'dhamu Jami' al-Hikmah, Kanzum min Kunuzil Arash, satu di antara berbagai perbendaharaan Arash, gudang Arash tuh, Allah di atas di Lauhul Mahfuz. Surah yang paling mulia di dalam Al-Quran, afdalu surah fil Quran. Surah Asy-Syifa juga, yaitu surah penyembuhan, pengobatan. Jadi Nabi mengobati penyakit sahabatnya hanya dengan berdoa, dengan air 1 gelas diminumkan, sembuh. Nikmat paling besar dan paling berat, an-ni'matul uzma wa thaqilah. Al-Kitabu asyru ma fi kunuzil arash, kitab yang paling mulia di antara yang ada di arash. Kan banyak kitab suci yang lain tuh, tapi Al-Fatihah ini yang intinya. Surah Al-Fatihah menyembuhkan segala penyakit. Fatihatul kitab syifa'um min kulli da'. Jadi Al-Fatihah itu tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan sebagai tolak bala, berfungsi sebagai tolak bala. Kalau kita niatkan sebagai penyembuh, berfungsi sebagai obat. Kita niatkan sebagai proteksi diri, berfungsi sebagai protektor. Dan kalau kita fungsikan sebagai membangkitkan rasa spirit, ya, kekuatan batin, ya, maka itu juga sama dengan itu. Seandainya surah Al-Fatihah ditimbang dengan keseluruhan surah lainnya, maka timbangan surah Al-Fatihah itu lebih berat daripada timbangan surah-surah yang lain. Jika ditimbang dengan keseluruhan kitab suci lain seperti Taurat, Injil, dan Zabur, masih lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah. Subhanallah. Maka itu wajib kita baca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Nama-nama surah Al-Fatihah banyak tuh. Jadi kalau orang mengatakan Ummul Kitab atau Ummul Quran, Ummul Kitab karena induknya seluruh kitab-kitab kan. Ummul Quran karena induknya seluruh Al-Quran. Fatihatul Kitab karena memang dia membuka surah Al-Quran itu. Fatihatul Quran, ya. As-Sab'ul Matani, jadi 7 surah dalam Al-Quran itu, 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu. Asy-Syifa atau Asy-Syafiyah, penyembuh. Al-Usas, inti, hakikat.
as-salah kemaslahatan, al-kafiyah, al-wafiyah, ya perfect. Munajat, nah ini munajat ini pengantar kita untuk mendaki langit. Al-kanz, gudang. Ta'lim, ta'limul masalah, pemecah sumber solusi terhadap setiap masalah. Alhamd, puji-pujian. Ad-du'a juga mengandung doa, intinya doa itu kan, terutama ihdinas siratal mustaqim. Asyukur, karena tahmid syukur juga. Menurut Asy-Syirazi, hubungan antara surah Al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana hubungan alam, ya. Dan jadi gini, Asy-Syirazi itu kan alam semesta ini makrokosmos. Jadi ayat-ayat surah-surah yang lain itu makrokosmos. Mikrokosmosnya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi mikrokosmosnya Al-Quran surah Al-Fatihah. Kalau orang sudah membaca surah Al-Fatihah, sesungguhnya substansi ajaran-ajaran Quran itu sudah teramalkan. Nah ini ada banyak ayatnya yang menjelaskan walaqad atainaka sab'am minal matani wal Qur'anil azim, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Yang paling berulang-ulang kan surah Al-Fatihah ini. Berdoa kita dianjurkan membaca surah Al-Fatihah. Salat setiap rakaatnya la salata illa bi Fatihatil kitab. Tiada salat tanpa setiap rakaatnya kita baca surah Al-Fatihah. Maka itu Imam Syafi'i, kalau kita tidak sempat baca surah Al-Fatihah karena imamnya sudah ruku, maka kita masbuk, bangkit 1 rakaat untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena tidak ada salat tanpa setiap rakaatnya harus membaca surah Al-Fatihah. Apa rahasianya surah Al-Fatihah? Jadi ibarat sebuah istana, surah Al-Fatihah ini adalah pintu gerbangnya. Kemegahan istana itu dapat dilihat melalui keindahan pintu gerbang. Jadi pintu gerbangnya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah secara harfiah berarti pembukaan, the opening atau prologue. The opening itu pembuka atau anak kunci membuka pintu, mengesankan adanya jalan terbuka bagi hamba siapapun yang hendak mendekati dirinya. Jadi siapapun yang mendekati Allah, anak kuncinya adalah surah Al-Fatihah. Maka itu disebutkan tadi itu disebut surah munajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan cinta dan langsung ditunjuk sebagai khalifah. Meskipun para malaikat itu mempertanyakan keberadaan manusia itu, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, dulu pernah kita bahas ini. Tapi yang paling penting surah Al-Fatihah itu adalah kalau di kantor itu front office-nya itu. Nah, kalau perwajahan kantor itu kan diukur daripada front office-nya, bagian depannya, etalasenya itu. Nah, penamaan surah Al-Fatihah, meski tidak satupun kata Al-Fatihah di dalam surah ini, tetapi Nabi sendiri memberi nama pembuka kitab atau Fatihatul Kitab. Ini bagaikan cover yang menggambarkan keseluruhan isi Quran. Ini juga mengisyaratkan selalu ada jalan terbuka bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri dengannya. Nah, ini rahasianya. Tidak pernah Allah menutup pintu siapapun untuk menghampiri dirinya. Masuklah melalui Fatihatul Kitab. Kunci rapat langit itu akan dibuka dengan surah Al-Fatihah. Maka itu seandainya orang tahu hakikat surah Al-Fatihah ini,
maka ribuan kali surah Al-Fatihah akan dibaca setiap hari. Karena Al-Fatihah itu setiap, ya tergantung apa yang kita niatkan. Ya Allah, ini berat sekali beban hidup saya ini. Ya, wiridkan surah Al-Fatihah. Maka itu para ulama kita ya di pondok pesantren, ada kiai saya tuh, saya minta ya apa wirid kiai, ya dia katakan baca setiap sesudah sholat subuh 7 kali surah Al-Fatihah. Insya Allah kegiatan sehari-hari sampai sore itu akan diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi surah Al-Fatihah itu kalau kita hayati maknanya seperti tadi, itu lebih berkualitas. Akan sangat berbeda kalau kita membaca surah Al-Fatihah tanpa ada pemahaman. Tadi kan kita sudah lihat keutamaan surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dengan memahami keutamaannya jauh lebih efektif daripada kita membaca surah Al-Fatihah tanpa memahami kelebihan surah Al-Fatihah itu. Penyebutan berulang kali dari Allah sebagai Maha Penerima Taubat At-Tawwab, Maha Pengampun Al-Ghafur, Maha Pemaaf Al-Afu, dan yang tak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memperkenalkan satu-satunya konsep basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Al-Fatihah itu Bapak Ibu, intinya ya, surah Al-Fatihah itu, karena ada hadisnya itu, kalau surah Al-Fatihah, kalau Al-Quran itu dipadatkan, pemadatannya ialah surah Al-Fatihah. Kalau kita padatkan lagi, pemadatannya ialah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu berasal dari satu akar kata. Akar katanya itu adalah rahimah. Rahimah itu artinya apa? Cinta. Jadi kalau 6.666 ayat itu dijadikan satu kata, maka satu kata itu ialah cinta. Apa yang dimaksud cinta? Cinta dalam bahasa Arab itu disebutkan dalam 14 kosakata, mulai dari cinta monyet sampai cinta ilahi mahabbah ya. Tapi rahimah itu juga cinta, maka itu Allah disebut Ar-Rahim, Maha Pencinta. Sedangkan ibu disebut pemilik rahim. Laki-laki nggak punya rahim kan, hanya perempuan punya rahim. Jadi cintanya seorang perempuan terhadap bayinya jauh lebih cinta Allah terhadap hambanya. Kenapa? Cintanya perempuan terhadap bayinya rahimun, sedangkan cintanya Allah terhadap hambanya rahimun. Dalam ilmu saraf Bapak Ibu, lain rahimun, rahnya yang panjang, lain rahimun. Rahimun artinya pencinta sejati, rahimun Maha Pencinta sejati. Jadi tidak ada yang bisa selain Allah. Jadi kalau dalam ilmu saraf itu ada namanya fa'ilun, setimbang fa'il itu semua kata-kata fa'ilun yang sewazan setimbang dengan fa'ilun itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Misalnya alimun, sepintar apapun seseorang tidak pernah mencapai tingkat alimun, maha tahu. Hanya Allah yang bisa alim, sedangkan manusia hanya bisa menjadi alimun. Kalau mau ensiklopedis ilmunya itu al-alimul allamah, tapi nggak pernah menjadi al-alim. Yang bisa menjadi alimun hanya Allah. Jadi alimun, rahimun, hakimun, maha bijaksana, itu hanya Allah. Satu saat dalam satu peperangan, tiba-tiba ada serangan mendadak dari kaum kafir ya, kalang kabut orang
Nah, ada salah seorang ibu, ya, nggak tahu entah ke kamar belakang, ya, bayinya hilang. Mungkin ada yang selamatkan, karena tiba-tiba serbuan musuh datang kan, pasukan panah. Tapi sang ibu ini mencari anakku di mana anakku? Jadi sahabat itu, hei, jangan anak mati, ini bahaya nih, hujan anak panah ini, hujan anak panah bahaya kamu. Enggak, aku enggak peduli. Tombak anak panah itu, untungnya enggak kena dia. Hai ibu, anakmu digendongan Rasulullah sekarang ini. Semua orang terkagum-kagum, untung enggak kena panah itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, itulah cinta seorang ibu terhadap bayinya. Masih adakah cinta yang lebih kuat dari seorang ibu terhadap bayi? Rasulullah mengatakan, oh masih ada. Cintanya Allah terhadap hambanya jauh lebih dalam daripada cintanya ibu itu terhadap seorang bayi. Jadi cinta Allah itu Ar-Rahim, cinta ibu kepada bayinya Rahimun. Ya. Nah itulah Allah. Basmalah yang mengawali surah Al-Fatihah ini, ya, mengawali setiap surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah, ya, karena isinya peperangan, ya, mengisyaratkan betapa Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol sebagai Maha Pencinta daripada Maha Pemurka. Bahkan terkesan Allah lebih menonjol untuk dicintai daripada untuk ditakuti. Ini menarik. Allah itu bukan untuk ditakuti, walaupun kita takut, tapi lebih menonjol dirinya untuk dicintai daripada untuk ditakuti. Ya, ilustrasinya sebagai seorang anak dengan bapaknya atau ibunya, ya. Ketika kita menjadi anak dulu waktu masih kecil, ya, apakah takut terhadap orang tuanya, bapak atau ibunya? Ya takut. Apakah cinta terhadap bapak ibunya? Ya cinta. Kalau kita tanya, lebih kuat mana? Cinta terhadap orang tua atau takut terhadap orang tua? Jawabannya apa? Cinta kan? Nah, makanya itu Bapak Ibu, arti takwa itu ialah relasi antara hamba dengan Tuhan sama dengan relasi antara anak dengan orang tuanya. Kita unsur takutnya ada, tapi tidak dominan. Unsur cintanya yang lebih dominan. Maka itu takwa itu artinya bukan takut. Bertakwalah kepada Allah jangan diartikan takutlah kepada Allah, enggak. Kombinasikan antara takut, segan, dan cinta. Jadi takut, saya ulangi, 50% cintanya, 25% segannya, 25% takutnya. Itulah arti takwa. Bagaimana relasi kita terhadap kedua orang tua, seperti itu seharusnya relasi kita kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua juga, anak kita nakal memang, Masya Allah luar biasa nakalnya. Tapi kalau anak itu tiba-tiba menangis, mencium kaki orang tuanya, mencium tangan, lalu nangis minta ampun, bagaimana sikap Bapak? Mau enggak mengampuni atau enggak aku tidak maafkan kamu? Udah nangis-nangis, bersimpu di hadapan kita, aku tobat Ibu. Ya. Saya kira kalau sebagai orang tua yang benar, anak seperti itu kita maafkan. Bagaimana cinta kita terhadap anak, cintanya Allah lebih kuat daripada cinta seorang orang tua terhadap anaknya. Nah kita saja memaafkan anak nakal itu kalau bersimpu di hadapan kita minta maaf, apatah lagi kalau Allah. Kita bertobat di hadapannya, lalu mohon, apa kata Allah? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang.
Jadi jangan terbebani dengan dosa masa lampau kalau sudah bertaubatan nasuha. Kata Nabi Musa, ya, karena Nabi Musa itu selalu ketawa, senang. Tapi Nabi Yahya selalu nangis. Kenapa Musa nggak pernah sedih? Apakah nggak takut dosa-dosa masa lampaumu? Apa kata Nabi Musa? Orang yang terbebani dengan dosa masa lampau setelah bertaubat sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun, tidak maha penyayang. Padahal Allah memperkenalkan berkali-kali baik dalam kitab Taurat, Injil, apalagi dalam Quran, wallahu ghafurur rahim. Jadi jangan terbebani dosa masa lampau kalau kita sudah bertaubat. Itu sama menuduh Tuhan tidak maha pengampun. Kayaumi waladatsu ummu. Kita itu bagaikan bayi yang baru lahir kalau bertaubat. Allah menciptakan manusia dengan cinta kok, bukan dengan benci. Allah itu bukan hakim yang awas, aku akan vonis kamu neraka, enggak. Ya, jangan membayangkan Allah itu maha serem, maha menakutkan, maha mengerikan. Enggak. Allah maha penyayang. Jadi ada 3 pendapat tentang turunnya surah Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan surah ini turun di Mekah, Makkiyah. Ada lagi yang mengatakan turun di Madinah. Dan yang lainnya mengatakan surah ini turun 2 kali, 1 kali di Mekah, 1 kali di Madinah. Karena itu surah ini disebutkan As-Sab'ul Matani. Jadi 2 kali. Ya, Allahu a'lam. Tapi bagi kita tidak terlalu penting. Tapi yang penting surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Apa yang dimaksud Ummul Kitab? Induknya seluruh kitab-kitab. Maka itu kalau kita mau pindah rumah, ya, pindah kantor, mau memasuki mobil baru, mau menggunakan laptop baru, mau menggunakan handphone baru, ya, mau menggunakan apapun yang baru, cukupkan tidak hanya membaca basmalah, tapi lengkapi basmalahnya dengan 7 ayatnya surah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah lengkap sampai waladhdallin, insyaallah. Mau makan pun juga jangan hanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa cukup waktu baca sampai ayat terakhirnya surah Al-Fatihah. Setan tidak akan masuk bersama sari-sari makanan itu. Ya, pernah kita bahas teknik membaca basmalah. Jadi kata Ibnu Ajibah dalam tafsirnya, membaca basmalah itu Bapak Ibu ada akhlaknya. Bukan sekedar komat kamit mulut membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terutama pada saat kita akan mau makan. Ibnu Ajibah, ya ini tafsir Isyari, menarik tuh, karena perintah Nabi jika kalian, bahkan Quran juga, ya, dalam ayat itu ada wala ta'kulu mimma lam yudkar ismallah. Lanjutannya apa itu Ustaz? Oh, mana? Wala ta'kulu mimma lam yudkar ismallah alaihi fa innahu lafisqun, ya itu ya. Janganlah kalian makan sebelum membaca basmalah, karena kalau tidak itu rusak. Dan nanti setan akan memanggil CS-CS-nya itu untuk memerangi Anda. Itu ayatnya tuh, surah Al-An'am. Tapi bagaimana caranya membaca basmalah? Kata Ibnu Ajibah, mau makan itu, kata Ibnu Ajibah, makanan itu 2 macam Bapak Ibu. Ada makanan lahiriah dan ada makanan batiniah. Makanan lahiriah itu seperti makan bakso, ya, seperti makan
pisang goreng, makan roti, minum gitu. Tapi bukan saja makanan itu yang kita makan membaca basmalah, tapi makanan batin juga. Makanan batin itu ialah makan ilmu pengetahuan, mengkonsumsi pengetahuan. Jadi setiap kali kita mau membaca buku, setiap kali kita akan mendengarkan ceramah, setiap kali kita akan mengajar, setiap kali kita akan mendapatkan informasi, baca basmalah juga, karena itu makanan juga itu. Makanan batin. Makanan lahiriah membuat kenyang perut, makanan batin membuat kenyang otak atau jiwa. Nah, ketika kita akan makan, apakah makanan lahiriah atau makanan batin, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Yang kedua, menurut Ibnu Ajibah, bukan sekedar untuk mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, tapi ya, hadir yang punya nama di hadapan kita ketika kita akan mengkonsumsi itu. Jadi bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, tapi fokus perhatiannya, hadirkan Allah di hadapannya, seolah-olah kita menghadirkan Allah menyaksikan kita atau kita menyaksikan dia pada saat kita membaca basmalah. Itulah yang akan memberikan efek berkah terhadap basmalah itu. Jadi kalau komat kamit mulut Bismillahirrahmanirrahim tapi pikiran kita kemana-mana, Bismillahirrahmanirrahim itu sambil nonton TV, fokusnya kepada tempat yang lain, berkah basmalahnya nggak masuk di situ. Kalau perlu pejamkan mata, Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan Allah pada saat mengucapkan namanya, maka itulah yang akan memberikan efek terhadap basmalah. Ini koreksi buat kita selama ini. Kita baca basmalah kan mulut doang yang membacakan, tapi hati kita tidak menghadirkan Tuhan. Nah, katanya menurut Ibnu Ajibah, kalau kalian ingin mendapatkan efek positif berkah dari basmalah itu, hadirkan yang punya nama di hadapannya, baru memulai sesuatu itu. Itulah baru basmalah itu punya efek. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sekiranya Al-Quran itu dipadatkan, pemadatannya ialah surah Al-Fatihah. Jika surah ini dipadatkan lagi, pemadatannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jika dipadatkan lagi, maka pemadatannya ialah huruf ba. Ada lagi yang mengatakan titik di bawah ba. Kalangan mufassir mengatakan inti basmalah yang menjadi inti surah Al-Fatihah ialah dua kata terakhirnya Ar-Rahmanir-Rahim, yang tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi ada yang mengatakan intinya basmalah itu Ar-Rahmanir-Rahim, ada lagi yang mengatakan hakikat basmalah itu ialah titik di bawah bah, dan itulah menjadi cikal bakal alam semesta ya. Jadi Allah tidak perlu menciptakan segala sesuatunya dengan repot, cukup menciptakan kalam, nun wal qalam wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Cukup Allah menciptakan pena dan lembaran, taruh titik. Titik itu nanti memadat, itu meledak, pecahan-pecahannya menjadi planet. Wa inna lamusi'un dalam Quran itu ya. Jadi pecahan-pecahan titik itu nanti menjadi titik-titik pecahan, mengalami expanding universe, perluasan pembengkakan, meledak lagi sampai setiap titik itu menjadi planet, dan planet itu juga otomatis nanti akan muncul partikel-partikel, entitas-entitas di dalamnya seperti bumi ini kan ya. Jadi cukup menciptakan pena, cukup menuliskan satu titik, titik itu nanti akan menjadi ledakan Big Bang, dan itulah nanti yang akan menjadi cikal bakal alam semesta. Jadi alam semesta ini cikal bakalnya titik ya. Maka itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita berasal dari sebuah titik ya, meledak. Satu saat nanti kan kita mengalami pembengkakan, kayak balon yang ditiup itu membengkak kan, pada saatnya nanti titik kulminasinya itu akan meledak lagi kan. Jadi dua kali ledakan, meledak pada saat kita sedang memadat, meledak ketika mengembang. Jadi dua kali.
sangkakala itu meledak itu. Nah, karena itu pembahasan seperti ini banyak sekali dalam kitab-kitab syar'i. Ini jarang kita dengar. Kenapa? Karena memang tidak dipelajari di pondok pesantren. Tapi ada kitab-kitabnya, ini biasanya konsumsinya para kiai, para syekh. Nah, ini yang kita akan bahas di tempat kita di sini. Disebutkan Ummahatul Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kan 99 nama kan Bapak Ibu. Hidupnya nama-nama Allah itu ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala sesuatu itu punya induk, induknya Asmaul Husna ialah Ummahatul Asma, ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Qul Allah awda'ur Rahman ayyaman tada'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatik wala takhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik, dan janganlah kalian mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkan, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Jadi kalau kita salat, maksudnya di sini bahwa 99 nama itu ada induknya. Induknya itu adalah Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu biasa diartikan bahasa Indonesianya itu maha pengasih. Ar-Rahim itu maha penyayang. Tapi sebetulnya pengasih penyayang itu sama aja ya rasanya ya. Pengasih penyayang sama, tapi rasa bahasa Arab itu beda. Kalau Ar-Rahman itu universal. Allah memberikan rezeki terhadap tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, serangga, burung, manusia. Itu rahmat rahmaniyah Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada hambanya yang beriman dan taat terhadapnya. Itu rahmat rahimiyah. Orang kafir jungkir balik menentang Tuhan pun dikasih oksigen, dikasih nyawa, dikasih konglomerat. Itu rahmat rahmaniyah. Akan tetapi orang Islam beriman itu mendapatkan kekhususan yang disebut dengan rahmat rahimiyah. Jadi lebih mendalam mana rahmat rahimiyah dan rahmat rahmaniyah? Rahmat rahimiyah, orang Islam non muslim dapat semua itu rahmat rahimiyahnya, rahmat rahmaniyahnya. Tapi rahmat rahimiyah, ar-rahimnya itu hanya untuk orang-orang beriman. Rahmat rahmaniyah itu hanya di dunia, tidak sampai di akhirat. Tapi rahmat rahimiyah itu sampai di akhirat. Maka itu jadikanlah istrinya atau suaminya sebagai rahmat rahimiyahnya, supaya nanti istri kita itu bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Pasangan kita, ya, kebahagiaan kita bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi itu nanti akan langgam menjadi kebahagiaan di akhirat. Bagaimana caranya? Jadilah rahmat rahimiyah, jadikan rahmat rahimiyah. Bagaimana menjadikan rahmat rahmaniyah itu dirubah, diproses menjadi rahmat rahimiyah? Syukuri. Jadi harta yang tidak disyukuri hanya menjadi rahmat rahmaniyah, pendek jangka waktunya itu. Tapi harta yang disyukuri itulah nanti yang akan menjadi istana di surga. Menjadilah rahmat rahimiyah. Harta kita dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, jariyahnya, hibah, wasiat, ya, wakaf. Itu mempermanenkan kebahagiaan itu sampai di akhirat. Tapi kalau harta yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya hanya menjadi rahmat rahmaniyah, bukan menjadi rahmat rahimiyah. Subhanallah. Iya, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika surah Al-Fatihah ini ditimbang, tadi saya sudah jelaskan itu, ini ada hadisnya.
lebih berat timbangannya daripada yang lain. Surah Al-Fatihah juga disebut citra, image of Allah. Apa itu image itu ya? Citra Allah. Ya. Dan dengan sendirinya menjadi citra Nabi Muhammad juga. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan karena khulquhu Al-Quran, akhlaknya Allah itu ialah, akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW itu pernah meminta umatnya mencontoh citra dan sifat-sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ya. Seruan Al-Quran dan hadis Nabi sesungguhnya tidak lain agar menancapkan citra ilahi dan kenabian di dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Bagaimana citra ilahi lebih menonjol sebagai maha pencinta daripada pembenci, lebih menonjol sebagai maha penyayang daripada maha penghukum, lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Nah, lebih menonjol sebagai maha nurturing daripada maha struggling. Struggle itu apa itu ya? Menaklukkan, menguasai. Kalau nurturing, rububiyah, merawat, membimbing, membina, menyayangi itu. Ya. The image of God itu ya, the image of God itu adalah citra Tuhan. Itulah surah Al-Fatihah. Mari kita lihat surah Al-Fatihah. Dominan kan sifat-sifat cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi basmalahnya kan. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak pernah tuh Bismillahil Qahhar wal Jabbar dengan nama Allah yang Maha Keras dan Maha Pemaksa, gak ada tuh. Bismillahil Muntaqim wal Mutakabir dengan nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Sombong, gak ada tuh. Walaupun sifatnya juga termasuk Maha Muntaqim dan Maha Mutakabir. Mutakabir sombong, Muntaqim itu pendendam. Tapi itu hanya satu kali disebutkan dalam Quran. Hanya untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu juga punya sifat Muntaqim, pendendam, Maha Sombong, angkuh, Mutakabir. Tapi itu hanya satu kali dalam Quran. Tapi Ar-Rahim berulang 114 kali dalam Quran. Rahman 57 kali dalam Al-Quran. Berarti Allah memang betul-betul menonjolkan dirinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan Maha Pemaksa dan Maha Keras, bukan Maha Pendendam dan Maha Sombong. Ya, itulah kita diminta menjadi manusia yang sejati. Contoh sifatnya Allah lebih menonjol sebagai nurture, rububiyah, Rabb, pengasuh, pendidik, penyayang. Jangan jalaliyah, jangan uluhiyah. Jadi ada nama Allah Ilahun itu maskulin, nama Allah Rabbun itu feminin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Kalau ilahun itu maha jantan, maha struggle, maha penakluk. Tapi kalau Rabbun itu maha penyayang, kayak orang tua kan. Wafid lahuma kama rabbayani saghira, mendidik. Maka itu fakultas tarbiyah seakar kata dengan Rabbun. Kenapa? Karena ilmu jurusan yang spesialisasinya untuk mendidik anak, mendidik orang, fakultas tarbiyah. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin, menguasai alam semesta enggak, tapi menyayangi alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau kita sebagai khalifahnya harus mencontoh rububiyahnya Allah, bukan uluhiyatnya Allah. Nah, kita kan selama ini mencontoh sifat uluhiyatnya Allah dalam mengelola alam semesta, membuka lahan, bakar, timbun, senso, tebang, pangkas, hancurkan. Itu uluhiyat itu. Padahal kita diminta mencontoh Allah rububiyahnya. Kalau kamu akan menebang pohon, tanam lagi 2, 3, 4 pohon selainnya. Ya, kalau kamu akan menimbun ini, jangan menghancurkan ekosistem yang ada. Itu namanya rububiyah. Kalau nggak peduli apapun, itu namanya uluhiyat. Nah, jadi panjang pendeknya umur bumi ini tergantung kemampuan manusia itu mencontoh Tuhan.
Semakin cerdas kita mencontoh sifat Tuhan rububiyahnya, makin panjang usia bumi ini. Tapi kalau kita gagal mencontoh sifat Tuhan, kita menjadi khalifah maskulin, apalagi over maskulin, maka umur bumi ini akan pendek, kiamatnya akan lebih cepat. Karena itu Al-Fatihah ini kata kunci bagaimana kita mencontoh sifat Allah supaya bumi ini bertambah awet. Karena kalau kita mencontoh sifat kebalikannya itu cepat. Saya kira inilah Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan ada tanggapan, silakan. Pada hadirin yang akan menanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, yang saya hormati Pak Profesor, tadi menarik sekali mengenai Al-Fatihah Pak Ustadz. Begitu banyak manfaatnya dari Al-Fatihah itu. Tapi bagaimana caranya untuk menggunakan Al-Fatihah itu? Gitu. Maksud saya begini, mungkin kalau suatu alat itu yang menggunakan itu profesional, itu tentunya kan alat tersebut akan optimal penggunaannya gitu Ustaz. Misalkan sebagai ilustrasi, kalau mungkin kita menggunakan laptop, kalau anak-anak yang menggunakan laptop ya mungkin hanya melihat gambar-gambar gitu. Tapi kalau orang dewasa atau yang lebih profesional dalam menggunakan laptop, itu akan sangat optimal, apapun bisa digambarkan dan diaplikasikan dalam laptop itu gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau merasakan bahwa menggunakan Al-Fatihah itu manfaatnya yang sedemikian banyak tadi yang Bapak sampaikan tadi gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sangat menarik sekali mengenai menghadirkan Allah tadi Pak Ustadz. Allah memang dekat dengan kita, tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui dan tidak menyadari atau bahkan menyepelekan gitu bahwa kedekatan Allah itu sebetulnya ada gitu. Nah, tapi tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita menghadirkan Allah gitu. Nah, bagaimana cara merasakan bahwa memang menghadirkan Allah dan Allah memang dekat gitu. Jangan tidak hanya asumsi kita menghadirkan Allah, tapi kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah itu. Bagaimana kita merasakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Alhamdulillah. Jadi penggunaan surah Al-Fatihah secara profesional, ya, jadi Al-Quran itu bukan hanya pedoman nilai, tapi juga pedoman perilaku, ya. Bahkan sampai tadi dikatakan itu pengobatan. Ya, caranya ya, ambil air ini Nabi ya, pada sahabat Nabi itu sakit, bacakan surah Al-Fatihah, minum, sembuh. Ya. Cuma persoalannya siapa yang membacakan dulu kan. Kalau kita yang baca mungkin banyak dosanya, nggak punya efek jitu ya. Tapi kalau orang yang membacakan itu orang yang mewakafkan hidupnya untuk Allah, tentu sakralitas bacaannya juga beda dengan orang-orang yang hidupnya sembrono menjalani kehidupan. Jadi makin dekat kita dengan Allah, makin berwibawa statement itu, makin kuat efeknya bacaan-bacaan itu ya. Bahkan tidak dibaca pun itu sudah dianggap sudah sama dengan membaca. Ada itu ya. Masih banyak kita lihat contohnya. Ini sakit, ya udah bismillah, udah selesai, udah sakit perutnya sembuh, sakit giginya sembuh.
Padahal nggak baca apa-apa, udah bismillah pegang aja dikit, udah selesai. Nah, karena dia sudah menjadi Quran berjalan. Maka itu orang yang hafal Quran itu kan Bapak Ibu, itu bukan orang sembarangan. Imam kita di sini hafid tuh. Bentar lagi dokter nih. Dan ada perdebatan menarik gitu ya. Kalau orang hafal Quran bisa menduduki Quran, karena bertindihan antara Quran. Orang yang hafal Quran itu sama dengan Quran ya. Karena, tapi saya tidak rekomendasikan, walaupun kita hafal Quran jangan menduduki Quran. Tapi ada ulama yang mengatakan gak apa-apa ya, karena sama-sama Al-Quran. Orang yang hafal Quran itu dianggap sebagai Al-Quran berjalan. Nah, orang yang hafal Quran bisa kebayang itu paling tidak 30 kali baca ayat itu baru bisa hafal, bahkan sampai 40. Nah, kalau hafal 30 itu berarti 40 kali khatam tuh baru bisa hafal, kadang-kadang bisa lebih. Tapi kalau seminggu nggak diulangi lagi, misalnya kita hafal Bapak ya satu Quran, seminggu kita nggak ulangi ya, sama dengan rumput-rumput itu kita sudah campur, kita bersihkan, seminggu kita nggak rawat, tumbuh lagi rumput-rumput itu ya. Quran itu kalau nggak di tadarus namanya ya, diulang-ulangi, hilang. Maka itu ya, kita pintar-pintar aja merawat. Macet Quran dari rumah sampai ke kantor itu bisa sampai 2 juz ya, pulang macet lagi 4 juz, besok begitu. Jadi memanfaatkan waktu ya. Atau malam Jumat sampai hari Jumat nggak ada kegiatan lain kecuali tadarus, mengulang-ulangi bacaan. Karena kalau Quran itu nggak dihafal setiap minggu, dibiarkan aja begitu, udah hilang, mulai dari nol lagi itu. Maka itu tidak gampang menghafal Quran ya. Etikanya membaca surah Al-Fatihah tadi, saya kira penghayatannya itu bagaimana menghadirkan Tuhan. Dulu pernah kita bahas di sini, ada 3 bahkan 4 langkah. Ada yang namanya muhadarah, menghadirkan Tuhan. Ada namanya mukasyafah, sudah ada bayangan cahaya. Ada musyahadah, sudah tersaksikan. Dan ada ittihad, menyatu. Bagaimana sampai kepada tingkatan-tingkatan itu nanti pada pembahasan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu akan kita ulang lagi ya. Maka itu mungkin insyaallah panjang waktunya untuk membahas surah Al-Fatihah. Di tempat lain kita sudah 2 tahun tapi baru sampai ke Ar-Rahmanir Rahim, baru 3 ayat. Karena Al-Fatihah itu kan biasa disebut samudra Al-Fatihah. Ada buku itu kan, Samudra Al-Fatihah, luas sekali, membahas titik di bawah bah. Itu bisa 1 semester ya. Karena itu filosofnya ada, sofistiknya juga ada, teosofinya juga ada, titik di bawah bah itu. Nah kemudian bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Ada anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, pastikan Dia melihat engkau. Jadi ada makam yaraka, Allah melihat kita. Makam yang kedua, makam ka'anna, seolah-olah kita yang melihat Dia. Makam yang ketiga, sudah nggak ada ka-nya di situ, annahu yaraka, engkau menyaksikan Dia ya. Makam yang berikutnya, summa dana fatadalla faqaba qausaini awadna,
Sudah. Asyahid wal masyhud wahid. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu menjadi satu. Al-hamid wal mahmud wahid. Yang memuji dan yang dipuji satu. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan yang disembah itu menjadi satu. Nah, itu makam ittihad namanya. Itu biasanya makamnya para wali. Ya, insya Allah secara teori bisa kita pahami, tapi pengamalannya yang berat. Iya, belum tentu kita paham dan otomatis kita mengamalkan. Tapi kalau kita sudah paham, berarti jalannya ke sana kita paham. Kalau kita nggak tahu jalannya, itu bagaimana bisa sampai? Nah, inilah spesialisasi kita di masjid kita ini yang tercipta ya. Kita sudah mulai masuk ke tafsir-tafsir esoterik, tafsir isyari, bukan lagi tafsir-tafsir kontemporer. Nah, mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.